Jaliman kam sir jabatan kami. Benakan genang du. Mama karong berebering senda ulah ketersia senda tudung ngarakeun bulan-bulan setunggung ngade kita makesan setunggung ngade kita makesan. Shalom teman-teman semuanya, selamat bergabung di podcast Malam Budaya Permata GBKP. Hari ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana memulai kehidupan yang baru berumah tangga. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang keluarga Kristen, nah hari ini kita akan belajar lagi tentang bagaimana manajemen keuangan dalam rumah tangga. Nah, sudah hadir bersama kita hari ini Abang kita, Abang Pertua Bapak David Sebayang. Halo Bang. Halo. Selamat sore. Apa sore, kabar Cik. Bang? Kabar baik. Ya, gimana Bang? Apa kesibukannya sekarang? Apa aktivitasnya di pandemi menuju endemi ini Bang? Well, seperti biasa saja, ya kan kita tugas di kantor dan juga di rumah dan pelayanan yang kita lakukan ya sesuai dengan protokol lah ya. Yeah. Tapi lebih banyak masih kerja di rumah ya. Tapi udah mulai ke kantor ya Bang? Sudah ya? mulai ke kantor. Udah berapa kali seminggu Bang? Ke 2 kantor, kali Bang? seminggu sekarang. Sudah ngadepin macet lagi berarti ya Bang? Iya. Oke Bang, seperti yang aku sampai di depan tadi, hari ini topik kita adalah mengenai manajemen keuangan dalam keluarga Bang. Nah, menurut Abang sendiri, apa sih manajemen keuangan itu secara umum terlebih dahulu Bang? Dan kaitannya sama kita orang yang percaya sebagai orang Kristen gitu. Iya, baik. Terima kasih Ice untuk kesempatannya pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat definisi manajemen, itu kan satu bentuk pengelolaan. Betul. Ya kan, pengelolaan itu artinya sudah mulai dari perencanaan, terus juga eksekusi atau implementasinya, dan juga ada bentuk kontrol di situ. Ya. Kontrol apa yang memang sudah direncanakan, apakah sesuai dengan yang kita laksanakan. Nah, oleh karena itu sebenarnya manajemen keuangan itu adalah satu bentuk di mana pasangan itu mengelola keuangan itu dengan baik dan juga dengan tujuan yang tepat, begitu. Tapi sebelum itu Ica mungkin harus kita pahami bahwa sebenarnya untuk mengelola keuangan itu kita harus mengerti sebenarnya apa yang kita kelola dan dari mana sumber yang kita kelola itu. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita harus mengerti apa yang kita kelola itu, keuangan, kekayaan, dan semua yang kita miliki itu sumbernya itu dari Allah. Allah lah yang memang memiliki apa yang memang kita miliki. Oleh karena itu, kalau seperti itu yang kita sudah mengerti, kita akan mengetahui bahwa kita itu hanya sebagai pengelola. Kalau dalam steward lah ya, stewardship, kita diberikan mandat untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, jadi kekayaan itu sendiri, apa kelebihan yang kita punya itu bukan hak kita sebenarnya. Gitu. Itu hanya dititipkan oleh Tuhan supaya kita laksanakan dengan baik. Nah, jadi kurang lebih itulah sifat daripada bagaimana harta, kekayaan, dan juga yang kita miliki itu sebenarnya semuanya sumbernya dari Tuhan. Oke, berarti kita ini hanya bertugas untuk mengelola aja gitu ya Bang. Maksudnya semua yang ada pada kita saat ini sedikit ataupun banyak semuanya itu hanya titipan gitu ya Bang. Jadi kita kayak harus bertanggung jawab juga dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Nah, untuk berumah tangga nih Bang, kan tadi Abang udah share juga kalau misalnya di pasangan dititipkan gitu. Nah, di keluarga itu siapa sih Bang sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Misalnya siapa yang paling bertanggung jawab dalam menghasilkan uang, atau siapa yang paling bertanggung jawab dalam mengelola keuangan gitu, atau seperti apa sih Bang sebaiknya? Iya. Jadi dalam berpasangan
Sebenarnya kan itu adalah perjumpaan dua pribadi yang ada. Masing-masing pribadi yang laki-laki dan perempuan biasanya kan punya background yang berbeda-beda. Ya. Ya, ada yang memang laki-lakinya mungkin sifatnya lebih kepada ingin memiliki hal yang fancy, hal yang bentuknya Hobi kelihatan gitu ya, hobi. Bang. Nah, ada juga mungkin dari perempuannya suka menabung, berhemat, makan di rumah. Nah, itu Masak jadi gitu artinya ya. dua latar belakang yang berbeda. Nah, itu pasangan berarti sebelum memang untuk mereka dapat mengelola, mereka itu harus berbicara dulu, membuka komunikasi. Terbuka gitu ya, Ya, Bang. membuka komunikasi untuk mengerti satu dengan yang lain dulu. Ya, memahami bagaimana profil dan background dari pasangan kita. Nah, itu dengan begitu kita bisa belajar satu dengan yang lain dan juga mendapatkan kata sepakat. Oke. Kata sepakat. Nah, jadi karena kenapa ketika kita bilang mengelola itu kan artinya how to manage kan. Yes. Berarti ada manajer di situ. Benar. Manajer itulah yang mengelola. Mengelola itu artinya sampai dia memang perencanaan tadi saya bilang sampai juga membuat laporannya. Betul. Laporan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk keluarga, bukan untuk hanya satu orang tertentu. Nah, jadi artinya bahwa apakah si yang laki, yang pria atau yang perempuan sebagai manajer itu harus disepakati. Bukan saja dia sebagai kasir, gitu ya. Yang Dia ngeluarin memegang uang duitnya, dia cuma ngeluarin uang, tetapi dia nggak memanage dan dia nggak bertanggung jawab untuk membuat laporan. Nah, jadi kedua-duanya harus bertanggung jawab, yang laki-laki dan yang perempuan untuk sama-sama memahami bahwa keuangan itu adalah sesuatu hal yang perlu dua-duanya lakukan dengan baik. Harus ada diskusi di situ Harus gitu ada ya, Bang. diskusi, Apa transparansi, betul. keterbukaan, saling memahami. Bukan berarti kita melarang orang yang atau laki-lakinya punya hobi, bukan. Tetapi kalau misalnya kita Jelas sudah gitu apa hobinya, mengetahui, gitu. ya kan berarti kan kita sudah melihat kira-kira risiko-risiko apa yang memang harus kita coba hindari atau kita coba pecahkan untuk supaya keluarga ini sebagai yang utama dulu. Berarti ada primer, sekundernya sama tersiernya nantinya gitu berarti Betul, ya, Bang, betul. ya? Itu dalam pengelolaan keuangan artinya ketika memang mereka sudah memahami, mereka akan membuat prioritas Betul. untuk pengelolaan keuangan itu. Karena kan kalau dalam sifat-sifat keuangan itu ada sifat keuangan yang memang pokok. Itu yang premier tadi kan. Ada biaya untuk rumah tangga, ada biaya untuk transportasi, ya kan, transportasi terus komunikasi, ya kan, untuk rumah, ya. Nah, itu yang namanya premier, sandang dan pangan. Yes. Ya kan, ada juga biaya-biaya yang sekunder. Ya kan, sekunder itu ya ada perlu kendaraan, ya kan, kita ada perlu juga komunikasi internet dan juga biaya-biaya yang terkait untuk mendukung perjalanan kehidupan keluarga. Nah, dan juga harus didiskusikan mengenai kalau ada biaya-biaya tersier tadi, ya kan, yang tadi hobi lah, ya kan, keinginan untuk handphone lebih mahal, ya kan, kita handphone cukup misalnya, tetapi pengen yang lebih mahal, nah itu udah tersier itu yang sudah auxiliary yang nggak perlu juga sebenarnya. Udah masih bisa dipakai, masih sesuai kebutuhan, tapi pengen lebih gitu, itu udah termasuk laks gitu berarti ya, Bang, ya. Iya, apalagi kan sifat daripada anak-anak milenial sekarang kan sudah lebih juga mementingkan gaya hidup. Nah, itu gaya hidup juga satu biaya tersier yang kelihatannya juga bisa naik dia menjadi sekunder, lebih penting begitu ya, supaya nggak ketinggalan gitu ya. FOMO dengan gitu ya, Bang, istilah iya, sekarang gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan keterbukaan tentang bagaimana pengelolaan gitu, Bang. Bagaimana kaitannya dengan keterbukaan mengenai penghasilan gitu. Nah, kan kita kayak tadi Abang bilang latar belakang kita beda gitu. Seorang pria dan seorang wanita nanti menjadi satu gitu. Tapi dengan penghasilan yang beda atau bahkan mungkin
punya hutang atau bahkan punya piutang gitu. Itu gimana, sejauh mana tuh Bang kita harus terbuka sebelum ini- kita memulai rumah tangga? Iya. Ini sudah agak dalam ini. Iya kan? Jadi sebenarnya komunikasi terkait mengenai keuangan keluarga itu bukan hanya dimulai pada saat mau menikah sebenarnya. Ya, jadi komunikasi itu dimulai pada saat memang kalian berhubungan lebih dekat. Ya, Pacaran lah gitu ya, begitu Bang. ya, berpacaran. Jadi kita kan bisa melihat sebenarnya sifat dan juga keinginan dari calon kita ini bagaimana, teman kita ini bagaimana. Jadi itu juga akan bisa kita ketahui sebenarnya apa cara pandang dia mengenai pengeluaran dan cara pandang dia juga mengenai pendapatan, penerimaan. Ya, kita juga harus terbuka di situ. Ya kan, bahwa memang jikalau kita memiliki pendapatan yang demikian ya harus kita bukannya Sampaikan berarti gitu ya, kita harus mengerti begitu ya, dan juga kita bisa mengerti apa sih sebenarnya cara pandang dia untuk pembiayaan begitu kan, pengeluaran. Nah, skala prioritas dia kalau misalnya sudah makin intim mau berkeluarga juga kita harus bicarakan seperti itu. Jadi itu hal yang basic, esensial dan perlu untuk dibicarakan saat-saat kalian memiliki hubungan yang lebih dekat. Lebih dekat. Jangan mepet-mepet gitu lah. Mepet-mepet tiba-tiba pas sudah mau MBS, gini loh Dek, aku Kaget maksudnya gitu. kayak masih punya utang ini sama fintech nih. Nah, gitu kan. Aduh. Aduh, saya masih punya kewajiban yang ini begitu. Ya kan, gimana Dek kalau kita pinjam untuk biaya pernikahan kita sama ini. Itu yang kayak gitu-gitu sebenarnya jangan menjadi satu kejutan-kejutan yang nggak perlu gitu kan. Nah, itu kan bisa membuat Perencanaan buyar juga gitu ya Bang, Iya, apalagi kalau udah iya. hari dekat terus akhirnya malah ya udahlah biar udah gitu, padahal Betul. ada hal yang nggak sesuai sama hati kita, ada yang nggak Betul. sesuai dengan prinsip kita gitu, tapi kepalang tanggung karena udah semua orang tahu gitu. Betul. Misalnya akhirnya memaksakan diri gitu. Betul. Oke Bang. Nah, berkaitan sama penghasilan lagi nih Bang, kan kalau misalnya pasangan nih, misalnya mereka punya penghasilan sekian, si laki-laki misalnya punya penghasilan yang lebih besar daripada si wanita nih, kan sering kali nih ada istilah kayak uangmu uangku, uangku ya uangku gitu. Iya. Nah, pengelolaan seperti itu tuh seperti apa Bang? Ya, jadi begini, memang itu sekarang di zaman modern kadang-kadang sudah masuk ke dalam suatu kesepakatan pre-marriage ya, agreement gitu kan. Jadi itu sebenarnya sudah lazim dilakukan di banyak negara dan juga di Indonesia gitu, karena mereka juga akan mengharapkan pasangannya menilai dan merit atau apa yang sudah dia miliki sebelum berhubungan atau berkenalan itu. Tapi kan kita punya satu ikatan kasih sebenarnya dalam Tuhan. Yang harus menjadi fondasi kita dalam berkeluarga. Ya, sebenarnya kan kita itu ketika dua dipertemukan menjadi satu dalam Tuhan itu, ya kan itu sudah menjadi satu dan kita tidak bisa dipisahkan lagi kecuali oleh kematian. Betul. Artinya apa? Dasar daripada hubungan kita dengan pasangan kita itu ya sampai mati. Jadi nggak ada lagi sifat bahwa saya punya nilai harta sekian, kamu punya nilai harta sekian, tidak. Bahkan sekarang kalau kita tahu NPWP, suami dan istri itu bisa jadi harus jadi satu. Harus jadi satu ya? Iya, harus jadi satu NPWP. Ya, bisa. Jadi kalau misalnya memang dua-duanya bekerja, bisa pelaporan pajaknya itu satu NPWP dan dilaporkan hartanya dan kewajibannya itu jadi satu. Nah, oleh karena itu sebenarnya bagi kita orang-orang yang takut akan Tuhan, sebaiknya itu kita disclosure apa memang harta kita, apa memang kewajiban-kewajiban kita, dan kita sama-sama mengelolanya. Sama-sama mengelolanya. Tapi itu tidak menutupi kemungkinan jikalau ada kesepakatan berbeda lain, tidak ada masalah untuk membuat premarital agreement itu.
begitu. Tetapi bagi orang-orang yang umum itu sih seharusnya nggak menjadi utama ya. Iya, bukan jadi momok juga menjadi gitu ya, momok Bang. juga begitu loh, menjadi ketakutan bahwa wah nanti uang saya ini menjadi uangmu, ya kan? Kantong saya ini jadi kantongmu gitu kan? Iya, karena kan banyak juga sekarang kayak premarital agreement itu dipakai untuk kayak istilahnya apa sih, anak muda sekarang lah ngomongnya buat berjaga-jaga gitu. Padahal kan kalau prinsipnya seperti yang abang jelasin tadi, kalau semua itu adalah titipan dari Tuhan, harusnya nggak ada ketakutan-ketakutan seperti itu gitu. Kita tinggal mengelola aja dengan baik, dengan bertanggung jawab seperti yang abang jelaskan. Ya selebihnya kita serahkan sama Tuhan gitu kalau ini bang. Iya, jadi memang berjaga-jaga itu penting, tapi berjaga-jaga di dalam fondasi keluarga, ya. Kalau kita bilang keluarga itu adalah satu unit terkecil, ya kan? Yes. Di Alkitab juga situ ada suami dan istri dan ada anak-anak. Itu yang harus kita memang membuat proteksi di dalam ekonomi keluarga. Ya, apa yang memang kita harus jaga-jaga di situ? Kita menyiapkan asuransi buat pendidikan, buat kesehatan, buat asuransi properti kita, itu yang namanya sifatnya berjaga-jaga. Yes. Tapi berjaga-jaga kalau misalnya, oh nanti suatu saat nih saya bisa pisah sama dia, saya bisa jadi nggak akur atau apa, wah harta saya itu berjaga-jaga yang Negative thinking duluan gitu ya bang ya. Iya. Gitu. Makanya mengikat harta itu juga menjadi satu juga sebenarnya bagian membuat keluarga itu menjadi lebih utuh sebenarnya kan. Betul. Tapi bukan itu utamanya dalam keluarga kan sebenarnya. Iya, gitu. setuju bang. Iya. Oke, kan udah ada nih, kita udah ada pemasukan. Nah, gimana nih ke depannya juga nih yang kami lihat juga abang sekarang udah ada David, ada Kesia gitu. Nah, nantinya juga kan ketika ada pasangan berumah tangga akan punya anak. Nah, gimana sih cara mengajarkan manajemen keuangan dari kecil kepada anak-anak dan seterusnya gitu. Karena yang kami lihat juga keluarga abang benar-benar bisa kami lihat sebagai panutan gitulah bang dalam memanage segala sesuatu sampai pendidikan anak juga kami lihat semuanya baik gitu. Gimana bu? Ya itu puji Tuhan, itu semua kan karena Tuhan ya, karena Tuhan. Jadi kita memang orang yang diberikan nutrisi pendidikan, kesempatan pendidikan itu, yang itulah kita pakaikan untuk anak-anak. Jadi sebenarnya yang paling penting fundamental orang tua itu adalah pendidikan untuk anak. Ada orang tua yang menganggap bahwa anak itu adalah investasi, ya, sehingga pendidikannya betul-betul dikejar yang terbaik, ya disekolahkan, ya kan, sehingga mendapatkan gaji yang baik, begitu ya. Tapi bukan itu melulu yang keberhasilan daripada orang tua. Keberhasilan orang tua itu adalah ketika anak itu dididik dan bisa dia mandiri, self sufficient. Ya, dia bisa mengelola dirinya sendiri, dia bisa melihat bahwa nilai-nilai yang sudah dia bangun di tengah-tengah keluarga bisa dia pakai juga untuk nanti ketika dia membentuk pasangan hidup dengan pasangannya dalam keluarga ya. Jadi sebenarnya aim atau tujuan dari orang tua itu adalah anak itu bisa mandiri secara iman, spiritual ya, itu, dan juga secara ekonomi ya, pendidikan ya, dan juga yang penting adalah keluarga. Dia tetap bisa mempereratlah tali hubungan dengan keluarga dan orang tua. Itu saja sebenarnya harapan dari kita membesarkan anak-anak kita gitu. Ya, jadi kan maksudnya kayak dari kecil udah diajarin gimana menyisihkan uang jajan misalnya seperti itu gitu ya bang ya. Betul. Maksudnya biar kedepannya juga kalaupun misalnya akhirnya punya keuangan sendiri udah lebih bisa gitu memanagenya gitu. Betul. Jadi dari pengalaman saya bahwa kita betul-betul harus prudent lah ya, berjaga-jaga terus untuk dalam mendidik anak-anak ini. Ketika memang mendidik mereka memberikan uang jajan juga, itu kita perlu berhati-hati. Begitu, artinya tidak boros, ya kan, memberikan uang jajan, dan kita bisa menanyakan, itu fungsi kontrol, ya kan, dipakai buat apa gitu. Bukannya berarti minta kembaliannya kalau nggak dipakai, tetapi bisa melihat sebenarnya dia memperuntukannya apa.
Nah, jadi ada anak-anak yang memang dia nggak memakai untuk jajan, tapi dia bisa pakai untuk beli-beli yang lain. Dari situ kita bisa lihat nanti sifat dan nilai anak ini ke depan tuh bagaimana. Begitu, ya kan? Nah, itu juga pembelajaran dia untuk mengelola keuangan. Jadi juga jangan sampai terlalu pelit lah ya. Dikasih uang terus juga tidak dia bagi kepada yang lain, atau dia tidak punya empati kepada teman-temannya, ya kan, ditabung aja. Itu juga mungkin kurang inilah ya. Iya, karena kalau misalnya kita memberi berlebihan, akhirnya anak manja, misalnya seperti itu, dan akhirnya pun jadi nggak bisa ngelola tadi. Dia pikir akan ada terus gitu, tapi harus sesuai dengan porsinya gitu ya Bang, ya nggak boleh terlalu dikekang juga, karena mungkin itu akan juga merusak cara pandang mereka akan keuangan gitu. Nah, terus portioningnya nih Bang dalam keluarga, kayak yang tadi kita balik lagi sih ini sedikit kayak primer, sekunder, tersier tadi, ada nggak sih kiat-kiat membagi gitu berapa persen yang harus kita sisihkan untuk primer, berapa persen sekunder, atau berapa persen tersier gitu. Jadi fondasi prinsipnya untuk bisa mengetahui sebenarnya berapa kebutuhan, berarti kan ada berapa penerimaan kita yang harus kita tahu kan. Yes. Ya, jadi ada sudah 3 pilar di dalam keuangan pembiayaan keluarga. Itu tadi yang premier, ada sekunder sama tersier. Ya kan, tadi sudah jelaskan, yang premier itu adalah sandang, pangan, ya kan, papan, ya kan. Kalau yang tadi sekunder, gitu ya pendukung. Kalau yang tersier ini kan yang kalau ada bagus, puji Tuhan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Begitu ya. Nah, mengenai porsinya berapa, berarti kan kita harus tahu berapa kantong kita atau penerimaan kita. Earningnya berapa. Ya kan, jadi fundamentally kita harus tahu dulu, ya kan, apa yang memang kita bisa dapatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menerima gaji 1 bulan katakan 1 juta, ya kan, umumnya untuk biaya premier itu adalah sekitar 40%, ya, sampai dengan 50%, ya. Nah, untuk biaya yang sekunder itu sekitar 20-30%, ya. Nah, jadi sebenarnya yang tersier itu yang kadang-kadang apakah bisa kita belanjakan yang ekstra untuk memberi handphone yang lebih bagus, atau kita tabung. Nah, di sini dia decision making, pengambilan keputusan di keluarga. Nah, di situ harus ada orang yang punya kekuatan di situ. Apakah ayah, ibu, ya anak-anak pasti senang-senang aja maunya, ya kan, untuk lebih banyak menabung. Ya, jadi kesempatan menabung itu ada di 20-30% daripada penerimaan keuangan di keluarga. Jadi kalau dari 1 juta, ya kita bisa menabung 300.000. 300.000, 200 sampai 300.000 begitu. Nah, jadi artinya tergantung appetite, ya, keinginan dari keluarga itu. Apakah kita mau betul-betul menyisihkan untuk tabungan, atau kita mau ya pakai saja. Nanti kalau misalnya ini ada bulan depan ada gaji lagi gitu ya. Iya, atau mungkin dialihkan ke yang lain gitu ya Bang. Betul. Misalnya kayak persembahan, atau kita mau ngasih sosial gitu-gitu juga kali, termasuk di tersier kali ya Bang ya. Dan itu bukan tersier, itu giving. Giving itu mandatory sebenarnya. Giving itu bukan berarti hanya persepuluhan. Giving itu kita bisa kasih kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan. Ya, panti asuhan, atau orang-orang yang kita memang bisa kelola, kita bisa kasih dukungan bulanan untuk pendidikannya. Misalnya kita lihat keluarganya berkekurangan, kita bisa dukung. Jadi itu giving itu adalah bagian daripada biaya yang harus kita juga posting di dalam pengeluaran kita. Oh, ada gitu. Berarti ada emang udah disisihkan tersendiri kita gitu harus yang sisihkan. Kita harus sisihkan. Ya, harus itu. Jadi jangan sampai itu di luar daripada postur pembiayaan di dalam manajemen keuangan gitu ya Bang. Maksudnya gitu. Itu juga hal yang wajib kita lakukan gitu, yang harus kita kasih juga nih porsinya, atau bahkan paling enggak batasnya lah, range-nya berapa kita mau lakukan itu untuk persembahan atau bantuan sosial seperti itu. Iya, kan ada acara-acara keluarga, ada pesta-pesta,
ya kan ada keponakan kita ulang tahun, ada ini, ya, itu biaya-biaya sosial yang juga harus kita manage. Iya benar. Iya kan? Apalagi kayak kita banyak pestanya gitu Oh ya. iya, banyak pestanya. Nah, jangan lupa yang perpuluhannya kan. Iya, Nah, kalau nggak perpuluhan ya kita yang memberi, siapa lagi yang bisa mendukung gereja kita gitu kan. Nah, Oke. Jadi kalau kita tarik lagi nih, berarti dari awal apa yang kita punya seluruhnya adalah milik Tuhan gitu ya Bang. Iya. Kita sebagai manusia hanya dititipkan untuk mengelola, untuk memanage setiap hal yang Tuhan kasih, dan akhirnya kita juga membuat apa yang dikasih itu menjadi bermanfaat baik untuk kita atau juga untuk orang lain gitu. Iya. Nah, terus kiat-kiat nih Bang, terakhir kiat-kiat gimana sih kiat-kiat mengelola keuangan yang baik dalam keluarga Bang? Kalau dari Abang. kiat-kiat ya. Jadi kiat itu kan sebenarnya apa ya? Trik kayak gitu. Trik, ya, strategi atau apa begitu ya. Satu yang paling penting adalah keterbukaan, Oke. transparansi di tengah-tengah keluarga. Transparansi itu artinya apa yang kita terima, kita transparan sama pasangan kita, iya kan? Dan juga pengeluaran, begitu Oke. ya. Gitu kita harus transparan. Karena kenapa? Kan kalau bentuk daripada penerimaan itu kan bukan saja gaji. Ya. Ya, kadang-kadang ada bonus, ya kan. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang lain kita bisa terima selain daripada kantor, overtime atau mengajar atau ya banyak lah, ya kan. Nah, itu harus juga transparan kita. Oleh karena itu sebenarnya kalau pasangan-pasangan baru kita mengidentifikasi bagaimana kita bisa mengelola keuangan itu, kita harus membuat satu pembukuan lah. yang disclosure tadi ya Bang bilang. Iya, ya. sehingga tahu pasangan yang suami dan istri itu mengerti sebenarnya penerimaan kita. Kalau misalnya istri dan suami bersama-sama bekerja, iya kan, itu bagaimana? Nah, dari situ kemudian pengeluarannya apa-apa saja, begitu ya. Nah, apakah kita akan hasilnya negatif atau positif? Kalau positif berarti ada tabungan. Iya. Iya kan? Nah, tabungan kita tabung sama-sama. Kalau udah Iya kurang kan? berarti Kalau gimana manage-nya lagi gitu Kalau ya. udah kurang bagaimana? Apakah kita harus kerja overtime, extra work atau berbisnis yang lain atau apa? Itu yang memang harus dibuka bersama-sama. Jadi sifatnya itu bukan hak si suami atau laki-laki untuk dominan menentukan A, B, dan C di dalam pengeluaran. Itu harus bersama-sama disepakati. Nah, suami dan istri begitu. Nah, pengeluaran juga seperti itu. Jadi ada cerita kami dulu mengenai pengeluaran ketika abang sama kakak itu sama-sama kerja kan. Jadi gaji kami 1 ditambah 1 jadi 2 kan. Nah, jadi pada waktu itu kita sepakati demikian. Oke, kalau misalnya papa sama mama itu mengeluarkan uang di atas Rp50.000, iya kan, harus telepon. Dulu nggak ada WA, nggak ada SMS. Kan dulu harus telepon, betul-betul telepon di kantor masih pegang telepon gitu kan. Ada dulu Ericsson ya. Yang belum terencana berarti ya Bang. Kan? Ya? Jadi kita pokoknya kalau ada kamu mau beli sesuatu di bawah 50.000 atau maksimal 50.000 silakan beli. Oh, oke. Beli kosmetik, mau beli apa silakan beli. Tapi kalau udah di atas 50.000 harus telepon dulu. Minta Telepon izin dulu. ya Bang, Iya, minta izin bukan minta maaf kesepakatan. gitu ya. Iya, bukan minta maaf. Harus sepakat dulu. Oke, gimana posisinya? Oh, aman kan? Aman. Udah beli deh gitu kan. Nah, tapi sekarang nggak 50.000 lah ya. Sekarang meningkat. Nah, jadi artinya semua itu bisa disepakati. Itu satu mengenai transparansi. Kedua adalah untuk mengerti investasi jangka panjang. Bahwa kita hidup ini produktif itu paling bekerja 30 tahun. Ya, misalnya Ice tamat kuliah 23, tambah 30, 53. Tambah lagi 5 atau 35 tahun 58 udah pengen pensiun misalnya. Jangan seperti itu sampai segitu. Kalau bahkan ada yang pengen pensiun dini kan. Nah, disitulah kita bisa mengalokasikan sebenarnya tabungan-tabungan kita.
Kita bisa mengatur semuanya. Lewat dari itu kita sudah nggak produktif. Ya, Iya kan? Nah, jadi harus betul-betul kita memikirkan jangka panjang. jangka panjang. Gitu, itu dia. Jadi nggak bisa kita habiskan spending semua saat ini. Itu hal yang keliru. Bukan perencanaan namanya. Itu bukan gitu. sama sekali bukan perencanaan. Gitu, Oke. ya kan? Ya. Terus mungkin yang ketiga, kalau kita bilang ketika kita diizinkan memiliki anak atau apa, pakailah sebaik-baiknya untuk pendidikan. Begitu, pendidikan. Dan banyak lagi biaya-biaya yang di sekitarnya, mengenai asuransinya, ya kan, mengenai sekolahnya yang memang yang mana mau ditentukan, dan juga tetap dia di dalam lingkungan gereja lah, untuk mereka dia bisa Bisa menjadi bertumbuh gitu ya. bertumbuh dan menjadi dewasa muda yang utuh dan yang baik lah begitu. Itu harapan Yes. orang tua. Jadi mungkin saya pikir 3 itu saja. Kalau tersier mengenai ingin mobil yang lebih atau apa, itu tambahan lah. Itu tambahan saja. Auxiliary itu namanya. Jadi nggak yang Ya, nanti kalau misalnya emang ada lebih dan kita punya kesempatan ke sana ya nggak apa-apa Iya, gitu ya Bang. iya. Tapi setelah perencanaan kita, bahkan perencanaan masa depan itu pun udah selesai dulu, Iya. baru itu kita Iya. lakukan gitu ya Iya. kan Bang. Iya, karena memang komunikasi, transparansi itu sangat penting, ya kan. Perencanaan untuk pengelolaan investasi jangka menengah, jangka panjang itu sangat penting. Ya kan, kita melihat bahwa keluarga itu adalah yang bernilai kan. Yes. Nah, oleh karena itu kita betul-betul harus aturlah, kelola dengan baik. Jangan sampai nanti Ice punya ada turang, Ada, Bang. ada kan, orang tua misalnya gitu, ada turang mau Ice mau kasih uang atau mau bantu atau apa gitu ya, suatu saat gitu Ice malah takut-takutan gitu untuk memberikan membantu dukungan gitu ya. kan. Itu terbuka saja, transparan, ya kan. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi nggak ada yang tertutup lah. Mau memberi kepada keluarga, kepada orang tua, kepada orang-orang yang membutuhkan, terbuka saja. Ya kan, kalau misalnya memang kebutuhan kita lebih mendesak, kita bisa tunda dulu memberi. Kan? Tapi bukan kita tiba-tiba memberi di luar pengetahuan daripada pasangan kita. Yes. Nah, itu yang namanya komunikasi dan transparansi harus betul-betul terbuka lebar. Itu saja. Kalau sudah gitu aman, kita enak tidur, kita sejahtera, apa yang kita miliki juga bisa kita nikmati. Yes, itu sih ya yang kan? penting ya Bang. Iya. Maksudnya ada banyak tapi nggak bisa yang kita dinikmati nikmati, gitu. ya kan? Gitu. Oke Bang, makasih banyak Bang buat waktunya. Banyak banget pelajaran yang bisa kami ambil juga dari perbincangan kita hari ini. Gimana kita, maksudnya nggak cuman ketika berkeluarga, tapi saat ini pun ketika kita ada nih sesuatu yang harus kita manage, kita harus memanagenya dengan benar gitu. Kita harus mengelolanya dengan benar. Apalagi kita Permata juga mostly yang udah bekerja gitu. Kita harus tahu gimana merencanakan kehidupan kita ke masa yang akan datang juga gitu. Apalagi nanti pada saat kita sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, kita punya partner yang harus juga saling mendukung gitu. Kita juga saling support satu dengan yang lain sampai masa depan kita juga tetap terencana dengan baik gitu. Terutama dalam hal finansial gitu ya Bang ya. Dan intinya dari semuanya itu yang aku tangkap adalah keterbukaan gitu. Komunikasi, keterbukaan, dan juga saling mengerti ya satu Yes, dengan yang lain. karena kan mengerti cuman bisa mengerti kalau ada keterbukaan, nggak Betul. mungkin saling tebak-tebakan gitu. Iya, jangan tebak-tebakan ya. Oke Bang, sekali lagi Oke, makasih untuk ya, waktunya. sama-sama. Ya. Tuhan yang berkati Abang, keluarga, pelayanan, pekerjaan, semuanya Tuhan yang berkati. Oke, Terima kasih Bang. Oke Ya. teman-teman, sekian untuk diskusi kita mengenai manajemen keuangan dalam keluarga. Kiranya ini boleh bermanfaat dan boleh menjadikan kita semakin siap dalam mengelola keuangan kita ke depannya. Terima kasih untuk kita semuanya. Bujur. Bujur.